Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Awalina Farina Mayanti, Prodi Manajemen kelas B semester 2, tugas statistik 1, dosen pengampu Bapak Haji Mas Duki, Insinyur MSI. Saya akan memaparkan materi mengenai ukuran penyimpangan ataupun ukuran dispersi. Pengertian ukuran penyimpangan atau dispersi adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh penyimpangan nilai-nilai data dari nilai-nilai pusatnya, atau ukuran yang menyatakan seberapa banyak nilai-nilai data yang berbeda dengan nilai-nilai pusatnya. Dan ada juga ukuran variabilitas. Apa itu ukuran variabilitas? Ukuran sebuah derajat penyebaran nilai-nilai variabel dari suatu ukuran pemusatan data dalam sebuah distribusi. Ada dua kelompok distribusi data dapat memiliki nilai ukuran pemusatan yang sama, akan tetapi derajat penyebarannya itu bisa jadi sangat berbeda. Ya, misalnya kita tuh memiliki data yang berasal dari dua kelompok nih. Data kelompok A itu ada 24,25,25,25,25 dan 26,26. Diperoleh nilainya itu sebesar 25. Dan data dari kelompok B-nya itu ada 16,19,25,28,30 dan 35. Diperoleh nilainya itu sebesar 25. Jadi nilai tendensi sentralnya itu dalam dua distribusi A dan B tersebut di atas adalah sama, yaitu adalah keduanya memiliki nilai rata-rata 25. Namun demikian dapat dilihat dari keragaman dan penyebaran nilai dari kedua distribusi tersebut tampak sangat berbeda, di mana penyebaran nilai-nilai dalam distribusi A terlihat tampak sangat homogen dibanding distribusi B. Sebaliknya, penyebaran nilai dalam distribusi B lebih beragam atau heterogen dibanding penyebaran distribusi A. Hal ini diperlakukan suatu indeks yang tidak dapat diberikan gambaran yang sangat ringkas mengenai suatu distribusi, melainkan juga diperlakukan suatu ukuran yang dapat memberikan gambaran berdasarkan keragaman nilai-nilai dalam suatu distribusi. Dan ukuran dispersi itu pada dasarnya adalah pelengkap dari ukuran nilai pusat dalam menggambarkan sekumpulan data. Jadi, dengan adanya ukuran dispersi, maka penggambaran sekumpulan data itu akan menjadi lebih jelas dan tepat. Ada beberapa macam ukuran variasi atau dispersi. Ya, misalnya tuh nilai jarak atau range, rata-rata simpangan atau mean deviation, ada juga simpangan baku, standar deviation, ada koefisien variasi atau coefficient of variation, ada juga ukuran kemencengan kurva atau juga skewness, dan ukuran keruncingan kurva atau kurtosis. Di antara ukuran variasi atau dispersi data ini, simpangan baku yang sering dipergunakan khususnya untuk keperluan analisis data. Dan jenis-jenisan ukuran dispersi itu ada jangkauan range kan. Jangkauan range itu adalah ukuran jarak atau selisih nilai terbesar data dengan nilai terkecil data. Dengan kata lain, range atau disebut juga rentangan atau jarak pengukuran dapat didefinisikan sebagai jarak antara nilai tertinggi dengan nilai terendah. Besar kecilnya range dapat
digunakan sebagai petunjuk untuk mengetahui taraf keragaman dan variabilitas suatu distribusi. Semakin tingginya range, berarti distribusinya itu semakin beragam dan bervariasi atau heterogen. Sebaliknya, semakin kecilnya harga range, maka distribusinya itu semakin tidak bervariasi atau tidak beragam, sejenis atau homogen. Walaupun prosedurnya itu dilalui sangat sederhana, namun range ini ukuran variabilitas itu harus dilakukan dengan hati-hati. Mengapa? Karena range itu sangat tergantung pada data yang ekstrim, yaitu data yang kemunculannya itu dan ketidakmunculannya itu sangat berpengaruh pada tinggi rendahnya nilai range. Dan oleh karena itu, dasarkan pada dua nilai yang tidak dapat diandalkan, tidak stabil atau tidak mantap, sebagai pendekatan metodologi ilmiah. Cara mencari jangkauan dibedakan antara data tunggal dan data kelompok. Nah, dan selanjutnya itu ada jangkauan data tunggal. Ya, bila ada sekumpulan data tunggal, misalnya itu X1, X2, dan Xn, maka jangkauannya adalah jangkauan. Dan selanjutnya itu ada jangkauan data berkelompok. Untuk data berkelompok ini, jangkauannya itu dapat ditentukan dengan dua cara, yaitu menggunakan titik atau nilai tengah dan menggunakan tepi kelas. Jangkauan ini selisihnya itu titik tengah kelas tertinggi dengan titik tengah kelas terendah. Jangkauan adalah selisih tepi atas kelas tertinggi dengan tepi bawah kelas paling rendah. Dan juga ada jangkauan semi interkuartil. Apa itu jangkauan antar kuartil? Jangkauan antar kuartil ini adalah selisih antara nilai kuartil atas dan kuartil paling bawah, dan dirumuskan bahwa jangkauan semi interkuartil ini atau simpangan kuartil ini suatu himpunan data, disimbolkan dengan Q besar, didefinisikan sebagai setengah dari selisih kuartil dengan kuartil bawah, dan dirumuskan di mana Q1 dan Q2 adalah kuartil pertama dan kuartil ketiga dari kelompok data. Jangkauan interkuartil kadang-kadang digunakan untuk jangkauan semi interkuartil, lebih umum dan sering digunakan sebagai ukuran dispersi data. Rumus-rumus di atas berlaku baik untuk data tunggal dan data yang telah dikelompokkan dalam distribusi frekuensi. Dan selanjutnya itu ada jangkauan antar kuartil atau JK, dapat digunakan untuk menemukan adanya data pencilan, yaitu data yang dianggap salah catat atau salah ukur atau berasal dari kasus yang menyimpang, karena itu perlu diteliti ulang. Data pencilan itu adalah data yang kurang dari pagar dalam atau lebih dari pagar luar. Dan selanjutnya itu ada deviasi rata-rata atau simpangan rata-rata. Deviasi rata-rata itu didefinisikan sebagai nilai rata-rata hitung dari harga mutlak simpangan-simpangannya. Dengan kata lain, untuk melakukan perhitungan mean deviation atau MD digunakan harga yang mutlak saja, yaitu dengan hanya menggunakan nilai-nilai yang bertanda positif, sedangkan nilai-nilai yang memiliki tanda negatif tidak diperhitungkan atau diabaikan. Caranya mencari deviasi rata-rata itu dibedakan, antaranya tuh ada data tunggal dan ada data berkelompok. Dan deviasi rata-rata data tunggal itu untuk data tunggal, rata-ratanya dapat dihitung dengan menggunakan rumus. Contohnya,
Tentukan deviasi tunggal rata-rata dari 2,3, 6, 8, dan 11. Jawabnya yaitu rata-rata hitung. Selanjutnya itu ada deviasi rata-rata untuk data berkelompok. Untuk data berkelompok ini ada distribusi frekuensi dan deviasi rata-ratanya dapat dihitung dengan rumus. Nah, oleh karena itu mean deviation ini mengabaikan tanda-tanda plus, minus, maka tidak dapat diteruskan kepada perhitungan-perhitungan ya seperti matematik lebih lanjut, terutama pada rumus-rumus yang mencantumkan tanda plus minus itu. Untuk mengatasi kelemahan ini digunakan cara perhitungan ukuran variabilitas yang lain, yaitu yang dikenal dengan simpangan baku atau standar deviasi atau deviasi standar. Namun sebelum masuk ke pembahasan standar deviasi, akan diuraikan terlebih dahulu tentang varian. Nah, selanjutnya itu ada varian. Seperti apa perhitungan simpangan rata-rata? Variasi juga menggunakan selisih atau simpangan antara semua nilai data dengan rata-rata hitung. Bedanya itu rumus simpangan rata-rata itu digunakan untuk nilai mutlak dan selisih nilai itu, sedangkan pada variasi yang digunakannya itu adalah kuadrat selisih nilai. Walaupun nilainya itu mutlak dan kuadratnya itu sama-sama bertujuan untuk membuat nilai negatif menjadi positif, tetapi maknanya itu sangat berbeda dan mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap ukuran dispersi data. Varian ini adalah nilai tengah kuadrat simpangannya dari nilai tengah atau simpangan rata-rata kuadrat. Untuk sampel, variannya itu varian sampel disimbolkan untuk populasi. Variannya itu varian populasi yang disimbolkan dengan baca sigma. Dan selanjutnya itu ada varian data tunggal. Untuk seperangkat data tunggal ini variannya dapat ditentukan dengan dua metode, yaitu metode biasa dan metode angka kasar. Metode biasa itu ada untuk sampel besar, ada untuk sampel kecil, dan metode angka kasarnya itu ada untuk sampel besar dan ada juga untuk sampel kecil. Dan selanjutnya ada varian data berkelompok. Untuk data berkelompok ini variannya itu dapat ditemukan dengan menggunakan 3 metode, yaitu metode biasa, metode angka kasar, dan metode coding. Metode biasa ini untuk sampel besar dan ada juga untuk sampel kecil. Sama, metode angka kasar juga begitu, ada untuk sampel besar dan ada juga sampel kecil. Dan untuk metode coding sendiri itu sama, ada juga untuk sampel besar dan juga untuk sampel kecil. Dan selanjutnya itu ada ada varians gabungan. Misalnya terdapat buah subsampel sebagai berikut, yaitu yang pertama ada subsampel 1, misalnya itu berukuran dengan varian, dan subsampel 2 ada berukuran dengan varian, dan yang selanjutnya itu subsampel berukuran dengan varian sama. Jika subsampel tersebut digabungkan menjadi sebuah sampel berukuran, maka varian gabungannya adalah hasil pengamatan terhadap 20 objek mendapatkan S, huruf S kecil, dan itu pun pengamatannya. Sekian pemaparan materi yang telah saya jelaskan. Mohon maaf bila ada yang kekurangan. Pasti banyak karena saya masih belajar dan saya pun masih belum terbiasa untuk presentasi seperti ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, mungkin kurang pas dalam pemaparan ini. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.